Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, anggota Komisi Ibu Hebat, baik ada di Indonesia, baik ada dimanapun Anda berada semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam acara live streaming kajian pekanan Ibu Hebat. Apa kabar ibu-ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, baik. Pada hari ini saya perkenalkan Desti yang akan membersamai ibu-ibu semua 1 jam ke depan kurang lebihnya. Bersama saya ada Ibu Vivi Diharjo. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah Bu Desti sehat. Bu Desti gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Cuaca mendukung sekali Ibu. Lagi hujan. Gerimis mengundang ya. Nah, Ibu Vivi ini adalah ketua komunitas Ibu Hebat yang pada hari ini akan membersamai kita juga dalam topik yang lagi hangat, yang lagi viral nih ya. Apa nih Bu yang lagi viral Bu? Apa nih? Lagi jadi sorotan ya. Sorotan ya. Kebetulan ini kita memang suka ngebahas yang lagi viral ya. Biar kita tuh bisa mendapatkan insight positif gitu kan dari berita-berita yang ada ini, biar tidak simpang siur gitu. Betul. Biar kita bisa mengambil apa sih sebenarnya yang sedang terjadi gitu kan ya. Nah, pada pekan kali ini kita akan membahas tentang makan bergizi gratis atau MBG. Nah, yang seperti kita tahu ya, pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah meluncurkan, menetapkan makan bergizi gratis ini di seluruh sekolah di 26 provinsi di Indonesia. Betul. Nah, tetapi gitu ya, pada kenyataannya ternyata di balik maksud pemerintah yang katanya ingin menetapkan standar angka gizi di Indonesia itu ingin lebih baik gitu ya. Ternyata setelah dua pekan berjalan ini ada pro kontranya nih Bu. Oke. Ada pro kontranya, ada yang memang tidak sesuai gitu ya dengan angka kecukupan gizi ini gitu kan ya. Sedangkan anggaran yang sudah diberikan itu memang ada sudah sesuai katanya ya, sudah sesuai untuk menetapkan si angka kecukupan gizi ini gitu kan. Nah makanya kita temukan fakta-fakta bahwa ada sekolah yang ternyata siswanya itu keracunan, kemudian ada juga yang terlambat datang, ada juga yang makannya itu basi. Nah bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu ya, yang ternyata itu adalah sebuah jadi pro kontra juga ya di masyarakat gitu. Bagaimana nih Bu Vi menanggapi hal yang terjadi seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Hebat di seluruh Nusantara ya? Betul yang tadi Umi bilang bahwa MBG atau makan bergizi gratis ini sedang lagi jadi sorotan ya kan? Betul. Karena sebetulnya dari plan yang dicanangkan, MBG ini kan sebenarnya program unggulan. Iya betul. Program unggulan periode kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ya di masa pemerintahannya, bahwa MBG ini menjadi sebuah program unggulan, program yang diunggulkan dan pada saat itu memang menjadi salah satu janji kampanye ya Mi? Ya betul. Nah namanya janji kampanye tentu masyarakat akan menagih. Iya kan? Pasti ditagih. Nah sebetulnya MBG ini bukan berlaku satu-satunya di Indonesia. Ternyata setelah saya cari tahu bahwa MBG ini adalah sebuah inisiatif global. Sudah ada di 118 negara. Itu yang 53 negara itu
menyediakan makan bergizi gratis gitu. Dan sisanya ini disesuaikan menurut kemampuan negara masing-masing. Tapi memang kalau kita bicara MBG, Umi, tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari maksud dan tujuannya ya. Iya, betul, program ini bahwa ingin tadi Umi bilang ya, meningkatkan gizi. Iya. Karena ternyata ada tuh keterkaitan antara tingkat gizi ya generasi dengan kualitas generasi itu sendiri. Iya, betul, gitu betul. kan. Nah, sudah ada surveinya ternyata Umi, sudah ada analisanya bahkan dari bagian keparlemenan Sekjen DPR ya. Bagian keahlian menyatakan bahwa anak-anak Indonesia itu mengalami berbagai persoalan terkait dengan gizi. Ya kan? Di antaranya ada wasting. Wasting tuh Buang-buang makanan. apa namanya? Keadaan anak yang istilahnya sakit, kemudian berat badannya jauh dari standar Oh, gitu iya, ya. iya. Anak-anak yang sering sakit, terus kemudian berat badannya kurang sekali, kemudian telat mendapatkan tindakan ketika sakit gitu ya. Itu ada sekitar 2% sekian. Ada masalah underweight ya, berat badan kurang. Ada justru yang overweight ya, berat badan berlebih, obesitas, anemia. Bahkan yang menjadi perhatian dari pemerintah stunting Iya, stunting, ya. itu masih di angka 21%, jauh di atas angka yang ditetapkan di RPJMN sekitar 14%-an. Jadi ini masih agak jauh ya gitu, dan masih bertahan di angka 21%. Nah, berbagai persoalan gizi itu ternyata memang berdampak pada kualitas generasi. Jadi PISA, sebuah survei yang menggambarkan bagaimana kemampuan siswa-siswi atau murid di sebuah negara, itu menyatakan bahwa skor kita itu terus turun. Terutama di tiga hal ya, literasi, matematika, dan sains. Nah, jadi kualitas anak-anak kita itu bermasalah di tiga hal ini, menurut betul. skor PISA ya, menurut skor PISA. Nah, maka saya memahami niat baik itu ya dari penguasa, dari pemerintahan periode 2024 sampai 2029 ketika meluncurkan program ini. Sayangnya tadi memang seperti yang Umi bilang ya, ada kemudian berbagai fakta yang ditemukan di lapangan. dan itu tidak linear dengan niat baik program ini ya. Betul. Ada yang keracunan, ada yang makanan telah datang, bahkan ada yang basi gitu. Bahkan belakangan muncul video-video ketika anak menyatakan ketidaksukaannya terhadap menu yang disajikan gitu ya. Karena sebagian anak kan ada yang nggak suka sayur gitu kan ya. Padahal sebenarnya kan itu kan memang ya di situ loh sumber vitaminnya gitu. Iya, jadi kalau tadi Umi berkata ke saya gimana Bu Vivi menyikapi hal ini? Ya bingung ya, gimana ya, sebenarnya sebagai sebuah niat baik harusnya ini bisa diterima dengan baik juga gitu. Ternyata malah muncul banyak fakta-fakta yang memang tidak linear dengan maksud dan niat dari program ini gitu. Begitu Umi. Ya. Dan melihat kita kondisi yang seperti tadi gitu ya Bu Vivi ya, mengapa ya itu tuh bisa terjadi gitu, penyebabnya itu kenapa sih gitu? Penyebabnya ya tentu begini ya, program ini tuh sebenarnya jika kemudian dikelola dengan sangat baik tentu pasti ada manfaatnya ya, karena ternyata dari PISA sendiri menyatakan 60% anak Indonesia itu 60% ya itu berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Oh iya kan? Dan 51% itu siswa nggak paham sama apa yang dibaca. Jadi memang sebagai sebuah program yang ingin meningkatkan gizi anak-anak, tentu ini baik gitu. Karena memang ternyata generasi kita itu bermasalah gitu ya. Kualitas generasi kita itu bermasalah. Nah, tadi pertanyaan Umi adalah apa sih penyebabnya? Sebuah kebijakan itu tentu dilahirkan dan dibangun atas sebuah dasar. Kalau rumah tuh kalau kita mau bikin tiang-tiang itu kan harus ada pondasi ya, Mi. Kan nggak mungkin mendirikan tiang kalau nggak ada pondasinya kan ya. Nah, jadi sistem yang kemudian
menjadi pondasi, menjadi dasar lahirnya dari berbagai macam kebijakan, tentu akan mempengaruhi kebijakan itu. Bagaimana dia direncanakan, bagaimana dia dilaksanakan. Nah, hari ini diakui atau tidak, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa itu memang agak jauh dari hukum-hukum syara ya, dari Islam. Bahkan ketika kemudian mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Iya, betul. Betul ya. Betul. Tapi pengelolaan dari kebijakannya itu sendiri jauh gitu dari hukum-hukum syara atau hukum-hukum agama yang kemudian dianut oleh hampir mayoritas penduduk Indonesia. Nah, sistemnya apa sih sebenarnya? Hari ini memang pengelolaan negara gitu ya, lahirnya kebijakan-kebijakan itu didasari oleh sebuah sistem di mana negara dijauhkan ya dari agama. Jadi ketika negara dijauhkan dari agama, lalu apa yang kemudian menjadi dasar dari kebijakan yang lahir hari ini? Ya, kebijakan hari ini dilahirkan dari sistem yang kapitalistik. Itu sistem kapitalistik di mana sistemnya ini basisnya adalah materi. Gitu ya, berhitung untung dan rugi gitu kan. Sehingga apapun kebijakannya dengan basis seperti ini ya akan sulit ada untung, gitu nyari ya. untung akan juga ada ya. untungnya apa enggak gitu kan ya. Pasti nyari untung. Pasti akan berhitung lah ya gitu. Ya. Nah, jadi persoalannya adalah ketika hitung-hitungannya materi, apakah ini akan nyambung dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat? Iya. Gitu kan ya. Betul. Buktinya dari anggaran per porsi yang terus turun ya kan. Dari berapa ya sekarang ya? Dari 25.000 ke 15.000, sekarang 10.000. 10.000. Itu baru di perjalanan ya. Masih di perjalanan, nanti belum sampai sampai dapur umumnya berapa ya gitu kan ya. Iya. Jadi kan memang anggarannya sendiri ini kan memang sebenarnya kan belum jelas ya. Iya. Dari mananya gitu. Apakah sudah dianggarkan dari dulu-dulu, dari jauh-jauh hari gitu kan, dari semenjak beliau-beliau itu menjanjikan hal itu gitu kan ya, apa memang sudah direncanakan anggarannya gitu kan. Nah, itu juga yang pertanyaan juga ya gitu, betul. Jadi ada pertanyaan terkait dengan penganggaran. Penganggaran ini pasti juga akan terkait dengan yang namanya regulasi gitu kan ya. Aturan-aturan yang menjadi bantalan kebijakan itu ini kan nggak gitu. mungkin dari kantong mereka sendiri kan. Nah, betul. Bahkan ada suara kebijakan MBG ini dibiayai oleh dana pribadi. Nah, kan justru menurut beberapa pakar justru ini berpotensi melanggar banyak sekali aturan ketika kebijakan negara didanai oleh dana pribadi gitu kan. Nah, jadi memang ada ini lagi Bu Fi, ada berita lagi kan katanya pasangan presiden dan wakil presiden kita ini malah menggait perusahaan swasta untuk dana ini gitu. Jadi memang karena bantalan regulasinya itu dalam tanda kutip masih gelap gitu ya, tidak detail terkait dengan anggaran, kemudian terkait dengan distribusi anggarannya seperti apa, itu tuh masih gelap gitu. Sehingga ini masih yang namanya uji coba ya. Bahkan gini, DPR itu mendorong supaya MBG ini masuk ke dalam prolegnas 2024-2029. Artinya dia program legislasi nasional, artinya dia akan masuk ke dalam penggodokan undang-undang yang akan lahir di rentang 2024 sampai 2029. Berarti ini kan bantalannya belum masuk menjadi undang-undang ya, bantalan regulasinya ini. Jadi masih serba gelap. Nah, makanya misalnya gini, penetapan hitung-hitungannya itu kan untuk kebutuhan MBG selama 1 tahun itu ada sekitar 460 T Umi yang diperlukan. Nah, ternyata turun berapa? 71 triliun. 71 T yang itu jauh dari hitung-hitungan tadi. Makanya kan bahkan Menteri Koordinator Pangan mengatakan bahwa ini tuh cuma bisa bertahan sampai Juni. Dengan dana segitu, belum 1 tahun ya itu ya. 1 tahun. Nah, jadi memang banyak persoalan. Saya ulang lagi, sebagai sebuah niat ini baik gitu, tapi ternyata
sudah masif disosialisasikan, orang memang sudah banyak menunggu, tetapi ini belum digodok secara matang. Kerangka regulasinya masih minim, Persiapannya masih belum ya, gitu ya. Jadi memang akhirnya banyak miss di sana dan sini gitu kan ceritanya. Nah, Itu Umi. jadi kita ketika melihat sesuatu hal ini yang asalnya itu positif, kan jadi kan malah Iya, tadi Umi tambahkan ya. Saya lupa tadi menambahkan bahwa sudah ada 36 perusahaan yang berkomit untuk kemudian mendukung program ini gitu. Nah, mau tidak mau gitu kan ya, diakui atau tidak, ada aroma bisnis lah di situ. ya Namanya perusahaan gitu kan. pasti kan pasti Iya, perusahaan pengen untung swasta dong. itu kan ya nggak mungkin dong dia nirlaba gitu kan. Dia pasti mengejar keuntungan, ya kan gitu. Nah, jadi ada aroma bisnis juga yang tercium di program ini. Kemudian gelapnya karena regulasinya memang belum clear, Jelas, ya betul. kan. Nah, jadi tapi sosialisasinya sudah sangat masif iya. gitu. Jadi ya tidak heran kalau kemudian terjadi carut marut di sana sini, Iya, gitu ya. Apa namanya? Ya, standarnya jadi iya, belum jadi kayak jelas ya. jadi kayak ada lubang-lubang di sana sini itu karena ya tadi kebijakan yang populis, ya kan, itu memang biasanya terburu-buru dan belum direncanakan secara matang gitu. Akhirnya sekarang Umi semua pihak diajakin untuk ikut program ini, Iya, ya enggak gitu. Ayo siapa yang mau ikut gitu. Misalnya CSR itu kan dia ayo, padahal kan CSR sendiri itu kan memang diperuntukkan, itu memang adalah bagian dari swasta yang memang dia diperuntukkan untuk wilayah sekitar karena aktivitas ekonominya itu seringkali kemudian memberi dampak pada lingkungan gitu kan ya, baik lingkungan alamnya maupun masyarakat, sehingga kan mereka mengeluarkan dana CSR gitu untuk kompensasi gitu, untuk membantu gitu kan. Nah, itu sekarang diajakin juga gitu. Lalu ada usulan menggunakan dana APBD dan lain sebagainya. Memang kan ya tadi ya APBN kita itu memang sudah ditulis di mana-mana defisit kan. Iya. Nah, sementara ini adalah program baru direncanakan gitu ya. Bahkan yang saya dengar itu pada zaman Pak Jokowi sudah turun aturannya juga, tapi memang dieksekusi di periode kepemimpinan yang sekarang gitu. Nah, jadi apa ya? Memang sangat populis. Artinya populis itu orang jadi memperhatikan ya. Tapi tadi karena memang kurang clear, baik teknis maupun penganggaran dan sebagainya, jadinya ya begini. Akhirnya begitu diluncurkan defisit, kita tidak punya memang dana untuk dikhususkan untuk ini, akhirnya ya ayo semua diajak jadi berpartisipasi gitu. Jadi malah ajang bisnis ya. Betul, Jadinya ya betul. kelihatan Gitu. Oke. Nah, itu kan kita kan melihat dari sistem yang sekarang ya Bu Fia. Dan karena tidak ada regulasi yang jelas, Ya, kemudian betul. pemerintah juga asal main comot sana sini gitu Ya. kan ya. Nah, kalau misalkan dalam sistem Islam gitu kan ya, kalau misalkan sudah ada zamannya Rasulullah tuh ya, misalnya dulu tuh gimana sih cara Rasulullah itu meriayah umatnya gitu kan ya, agar tidak terjadi kekurangan gizi lah, stunting lah gitu Iya. kan. Nah, bagaimana tuh Bu Fi? Betul. Jadi Islam itu memang sangat memperhatikan bagaimana kemudian negara itu memastikan bahwa masyarakat, rakyat itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Itu memang fungsi negara ya dalam perspektif Islam. Nah, tentu saja yang namanya gizi ya, yang namanya pemenuhan gizi rakyat itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ketahanan pangan. Ya. Ya, Pangan, oke. kalau mungkin zaman Pak Harto dulu ya, istilahnya swasembada pangan, Ya, gitu kan ya. betul. Artinya dari dalam negeri itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, gitu kan. Nah, sekarang ketika program ini diluncurkan dan ketika ini tidak bisa dilepaskan dari ketahanan pangan, maka kita akan menengok nih keadaan lumbung pangan kita sendiri.
apakah kita sudah cukup? Ternyata belum, Umi. Jadi kita masih impor apa-apa gitu ya. Semuanya daging impor, sapi masih impor gitu kan. Beras impor beras juga, masih impor juga gitu. Bahkan beras ya. Bahkan beras juga masih impor. Jadi nah itu dulu aja. Jadi kalau di dalam perspektif Islam memang politik ekonomi ya yang terkait dengan ketahanan pangan ini sangat diperhatikan. Gitu ya. Nah, kenapa? Tujuannya tadi agar negara itu bisa memastikan bahwa rakyat itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya dalam standar yang baik gitu, memadai, gitu ya. Jadi bukan menurunkan standar kayak sekarang. Tadinya susu akhirnya turun jadi susu ikan kan. Akhirnya diganti telur dan daun kelor kayak gitu-gitulah ya. Jadi apa namanya? Ada penurunan standar ya, ada penurunan standar ya gitu. Nah, jadi kalau di dalam Islam maka memperhatikan tentang politik pertanian, ya kan? Bagaimana kemudian negara bisa mendukung gitu ya, memberi dukungan yang cukup dan memadai untuk kemudian industri pertanian ini berkembang secara maksimal. Iya kan? Iya, betul. Saya ingat yang kemarin Umi lumbung apa ya? Yang singkong, nanam singkong itu tuh. Yang di Kalimantan ternyata gagal itu ya. Ya itu kan lumbung pangan nasional atau apa ya waktu itu. Nah jadi itu kita ingat, dan sebenarnya kan maksudnya juga itu, tapi ternyata ya belum berhasil ya. Nah jadi kembali lagi ke Islam, bahwa Islam sangat mensupport industri-industri pertanian yang itu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Itu ya, pangan warga negara daulah tentu saja ya, dan kemudian memberikan banyak kebijakan, bahkan pembangunan infrastruktur mungkin, membuat irigasi yang itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan gitu. Bukan kemudian jor-joran bangun infrastruktur ternyata nggak bisa dimanfaatin gitu kan, atau manfaatnya tidak maksimal gitu. Nah, lalu kemudian misalnya tanah-tanah yang tidak tergarap gitu ya, atau terbengkalai. Nah, itu negara akan mengambil dan menawarkan kepada warga daulah siapa yang akan mengelola, dan itu akan didanai atau diberikan modal oleh negara gitu. Atau tanah-tanah yang dimiliki oleh negara gitu ya, itu bisa diberikan kepada individu untuk dikelola dengan dengan negosiasi dengan negara gitu ya kan. Atau misalnya ketersediaan bahan-bahan pokok di pasar ya, itu negara juga sangat memperhatikan. Bahkan kalau di dalam Islam itu tidak ada penentuan harga batas bawah, batas atas, enggak. Jadi harga itu akan stabil, bertemu di pasar, harga kesepakatan. Nah, kenapa tidak bisa tinggi banget gitu ya? Maksudnya orang ngambil untung sebanyak-banyaknya. Karena memang negara memastikan suplainya itu ada gitu. Penawarannya itu ada dan banyak gitu. Sehingga tidak bisa orang kemudian main menimbun yang sekarang selalu menjadi kambing hitam ya, mafia mafia pangan gitu, selalu menjadi kambing hitam tapi orangnya nggak pernah ada ya. Nah jadi negara itu memastikan suplai berjalan dengan lancar. Nah di pasar juga kemudian ada pengawas, ada kodi ya, yang kemudian memastikan tidak ada penipuan gitu kan, tidak ada kecurangan ya kan, Masya Allah. Nah jadi memang dalam perspektif Islam tentu saja gizi ya, kebutuhan pokok itu sangat diperhatikan dan tidak menjadi sebuah istilahnya program yang akan membuat pencetusnya itu terlihat punya keunggulan dari orang lain gitu. Karena ini menjadi sebuah tugas negara yang wajib dilakukan siapapun pemimpinnya gitu. Kalau di dalam perspektif Islamnya. Nah, kan kita kan sudah ini kan sudah berjalan ya Bu Fi ya. Dengan berbagai pro kontranya gitu kan ya. Bahkan saya melihat ada di salah satu podcast gitu kan ya.
Jadi ketika melihat reaksi anak-anak yang diberikan makanan itu gitu ya, makanan bergizi gratis tadi Iya. gitu kan ya, kan ada yang bilang nggak enak, gitu ya, ada yang bilang nggak Iya, suka gitu ya, Ah. malah katanya dia bilang tuh nggak bersyukur katanya gitu kan. Harusnya tuh kamu bersyukur dikasih makan gratis gitu kan. Iya, Nah, betul. Nah terlepas dari nggak sukanya itu gitu kan ya, gimana tanggapan Bu Vivi gitu ya, apa ya, melihat ya di balik kontraknya itu gitu kan, misalkan yang kamu terusnya bersyukur gitu kan ya, bahkan sebenarnya tuh anak tuh nggak suka karena mungkin ayamnya keras atau misalkan sayurnya kan basi dan nggak enak. Nah itu kan gimana gitu ya kan, sedangkan orang ini mungkin nggak ngelihat nih di lapangannya tuh, ya jadi cobain sendiri deh gimana gitu kan, nggak Iya. merasakan kan gitu. Betul. Nah itu gimana tuh Bu Vivi? Iya. Nah ini jadi persoalan sendiri juga ya, tersendiri gitu ketika MBG ini diluncurkan, bahwa ketika kemudian anak-anak itu ternyata tidak punya selera yang sama kan gitu, tapi kemudian harus memakan sesuatu yang mereka tidak suka. Jadi pertanyaannya begini, nah kalau misalkan anak-anak nggak suka terus nggak dimakan, artinya mereka juga tidak mendapatkan asupan gizi yang dimaksud, Iya, kan gitu. Nah jadi pertanyaannya, kenapa program seperti ini itu tidak apa ya namanya, ada pendapat yang mengatakan kenapa sih tidak diserahkan saja kepada orang tua, kenapa tidak diserahkan saja kepada sekolah gitu kan, di mana orang tua dan sekolah tentu lebih mengerti kebutuhan anak-anaknya. Kalau orang tua pasti tahu anaknya suka apa, Iya betul. kalau sekolah pasti tahu kebiasaan jajan anak didiknya gitu kan ya. Nah jadi masalah yang terlihat kecil, tapi kalau banyak yang merasa seperti itu jadi besar juga. Iya. Nah, Itu efektif jadi atau itu tidak? ya, saya juga itu maksudnya gimana ya gitu ya. Nah, efektif atau tidak jadinya ke depan gitu kan? Apa namanya? Penetapan menu. Sementara kan misalnya harus ada protein, sementara sumber protein tuh banyak. Iya. Iya kan? Iya, betul. Ada anak yang telur nggak suka, ayam suka. Ada anak ikan nggak suka, telur suka. Iya kan, Iya, beda-beda iya, betul, gitu. betul. Nah jadi balik lagi Umi, program yang populis tapi tidak melalui kajian yang memadai, yang detil, akhirnya ya tadi akan muncul banyak masalah ya Iya, gitu. Nah itu salah satunya sih gitu. Bukan anak-anak itu tidak bersyukur sebenarnya, Iya. ya, karena Apa setiap adanya. keluarga itu sebenarnya tidak sama. Iya, betul, Bagaimana betul. mereka memberikan gizi pada keluarganya, gitu ya. Ada keluarga yang memang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, ya nggak mungkin sering-sering ayam juga, ya kan? Apa namanya? Bisa jadi cara mereka memenuhi protein nggak dari ayam, tapi dari yang lain gitu kan, dari ikan misalnya, dari telur, dari tempe misalnya. Iya betul. Iya kan? Itu juga sumber protein. Nah, satu lagi sebenarnya banyak sekali kritikan atau yang bisa disampaikan dari program yang populis ini sebenarnya. Bukan cuman masalah suka nggak suka sih sebenarnya. Pertanyaan lain yang bisa diajukan adalah, ini misalnya dalam satu hari makan 2-3 kali, bergizinya sekali, yang keduanya nggak tahu makan apa enggak, ya kan? Iya, iya. Jajan apa kan? Iya. Tetap saja bahwa akhirnya yang apa ya, yang biasa makan enak disuguhi menu standar itu juga akan kok gini ya gitu. Iya. Barangkali yang memang biasa makannya di bawah standar dapat ini ya bersyukur gitu kan. Jadi nggak bisa rata rasanya gitu Umi. Ya, nggak bisa rata. Bisa rata. Iya, nah kalau tadi balik lagi ke dalam perspektif Islam, tentu saja itu memastikan ketersediaan itu ya, itu penting sekali dan itu Ketahanan sadar tadi ya. betul ya gitu, ada ketahanan pangan. Jadi orang bisa memilih gitu ya. Yang perlu disosialisasikan adalah memang, kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana masyarakat itu mengerti makanan yang bergizi. Justru halal dan thayyib itu akan menjadi standar ya Mi, Iya, ya betul, kalau di betul, dalam Islam tuh halal zatnya dan cara memperolehnya. Kemudian ada kategori Thayyib. yang lebih lagi yaitu thayyib gitu, Iya, baik thayyib. untuk kesehatan, untuk tubuh gitu kan. Iya. Nah itu justru parameternya jelas kan. Iya, betul. Nah,
parameternya jelas halal dan thayyib. Nah, sementara misalnya apa yang menjadi sumber karbohidrat di Jawa itu nggak mungkin dengan yang ada di Papua sana. Iya, beda ya. Beda ya gitu. Sama-sama sumber karbohidrat. Dan Allah itu Masya Allah ya udah tahu. Kalau di Jawa mungkin sumber karbohidrat itu beras. Ya, untuk menemani aktivitas kita nih ya, sarapan dulu gitu. Alamnya ya nggak terlalu berat lah ya. Kalau di Papua kan lihat jalannya gitu. Jadi mungkin sumber karbohidratnya juga lain ya kan? Betul. Gitu. Nah, banyak sih kritik. Kalau kemudian program ini katanya mau menjangkau sekitar 82, sekian juta penerima manfaat gitu. Dan dengan APBN yang defisit gitu, kira-kira nih kalau kita bisa boleh memberi prediksi ya, ini nanti skupnya akan semakin kecil. Udah ada 3T Umi, terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi menerima manfaatnya kategorinya makin kecil. Karena memang dananya cukup besar ya Mi ya gitu. Betul. Tapi sekali lagi ada sisi apresiasi, tapi memang ada juga sisi kritik ya yang harus memang disampaikan gitu. Dan semoga kita dengan kritik-kritik yang disampaikan itu kan bisa menjadi Betul, lebih baik ya gitu iya, ya. begitu kira-kira. Hasilnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ibu-ibu ya. Jadi besok itu adalah kelas healing gitu ya. Kelas healing communication yang diadakan oleh komunitas Ibu Hebat. Insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa besok. Nah, kemudian ada nih kelas yang terdekat lagi nih Bu. Yang katanya yang mungkin yang nggak ikut kelas healing besok gitu ya, bisa ikut kelas yang selanjutnya nih. Apa nih kelas Lufi? Ya, jadi Apa? kita itu sering mendapatkan masukan ya Umi ya, di komunitas Ibu Hebat tuh sering mendapatkan masukan apa sih yang dibutuhkan sama ibu-ibu tuh gitu. Nah, kebetulan kemarin kita mendapatkan masukan bahwa dengan melihat keprihatinan yang cukup dalam, bahwa hari ini tuh tingkat perceraian cukup tinggi ya. Iya, betul. Tingkat perceraian cukup tinggi, dan ketika kita mencoba mendalami ternyata sebabnya nggak ada yang berat gitu ya. Ada juga yang kok begini aja bisa cerai ya gitu. Iya, benar-benar. Dan setelah kita ngobrol dengan teman-teman di kepengurusan, kita mencoba membuat sebuah kelas ya. Intinya itu persiapan sebenarnya. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi istri dan ibu gitu. Barangkali dengan berangkat menyandang sebuah peran baru ya, istri dan ibu, tapi di situ kita sudah punya ilmu, itu bisa memudahkan kita untuk menyikapi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga gitu. Ya, betul. Ya, jadi Karena rumah tangga itu kan seperti bahtera katanya ya. betul, seperti bahtera yang sana goyang sini. perlu ilmu dan perlu skill, karena ombak yang datang itu mungkin ombaknya santai, tapi juga ada yang besar gitu kan, yang bisa menggoyangkan kapal. Nah, bagaimana kita menyikapi dan bertahan itu kan memang kalau nggak punya ilmu, kalau nggak punya skill susah ya gitu. Nah, jadi spill Bu Fika nih. Jadi nama kelasnya kelas pranikah gitu ya, dengan tagline-nya jemput jodoh halalmu gitu. Nah, jadi kelas ini sebenarnya memang untuk yang belum menikah, tapi bagi ibu-ibu yang ngerasa kayak kok berat ya menjalankan rumah tangga ya gitu, boleh juga ikutan bergabung. Nah, mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa meluncing kelas ini di bulan April ya Mei ya. Mudah-mudahan, mohon doanya dari ibu-ibu hebat gitu ya di seluruh Semoga acaranya bisa berjalan dengan amin lancar gitu ya. Amin. Dan berdampak ya Bu Fi, terutama ya. Tentu saja Kita gitu, tuh harapan kita adalah berdampak. Iya. Oke. Oke Bu Fi, ini pertanyaan terakhir nih Bu Fi ya. Nah, sebetulnya waktu ketika program makan bergizi kasih ini diluncurkan gitu kan ya. Sebenarnya anak saya tuh udah sering bilang gitu, udah nanya nih. Umi katanya ada makan siang gratis katanya gitu kan. Iya, saya bilang gitu. Terus aku dapat nggak ya?
Perlu nggak Umi? Saya Saya bilang, jadi bertanya-tanya, perlu nggak nih anak-anak dapat MBG? maksudnya tuh ya gimana ya, saya bilang ya Umi belum tahu sih, maksudnya dapat tuh akan kriterianya tuh apa. Yang pasti yang dapat itu kan anak-anak yang memang dinilai kurang ya, Iya, kurang, betul. ada angka gizinya gitu kan. Mungkin juga yang terpencil, saya bilang gitu Iya. kan. Kalau kita kan di kota ya, saya bilang mungkin nggak dapet, saya bilang gitu, Iya, gitu kan. betul. Nah, terlepas dari hal ini gitu kan ya, dari anak-anak yang memang mengharapkan makan siang gratis tadi gitu kan ya, kemudian juga anak-anak yang ternyata pas dikasih makan itu juga merasa kurang enak lah dan sebagainya gitu kan ya. Tentu kan anak-anak kita tuh yang udah, apalagi anak udah besar kan udah pada ngeliat berita ya, pasti kan berseliweran tuh gitu kan di sosmed dan sebagainya gitu. Pasti kan mereka juga bertanya sama kita nih, Bu Vini, kok makanannya tuh gak enak ya Mi gitu kan ya, kenapa sih bisa gak enak gitu ya. Nah bagaimana nih cara kita itu menularkan rasa sama anak-anak gitu ya, biar mereka itu senantiasa bersyukur gitu kan ya, atas apa yang mereka itu dapatkan, atas apa yang mereka itu makan gitu kan ya. Jadi nggak yang milih-milih gitu kan ya, dengan harapannya tuh mereka juga ya mau dapat nggak dapat ya harus bersyukur atas apa yang mereka dapatkan gitu. Insya Allah ya, ini memang kalau di kajian kita itu akan selalu bicara gimana sih nularin rasa ke anak gitu ya, Iya. gitu. Ya memang mungkin anak-anak kita tidak termasuk bagian yang harus dapat ya. Barangkali kita adalah bagian yang gak harus dapat MBG deh gitu. Alhamdulillah di rumah mah udah gitu ya. Tapi ketika mereka melihat sosial media, melihat gambar-gambar makanan yang disajikan, tentu saja mereka akan memberi respon ya Mi ya. Kayak tadi, ih gak enak makanannya gitu ya, dari ngelihat gambar doang. Iya, nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menularkan rasa syukur ketika kita mendapatkan rizki ya, berupa makanan, salah satunya rizki itu kan banyak ya. Iya. Gitu kita bisa nafas dengan bebas gitu ya, oksigen gak dikapling ya, itu harus bersyukur ya, karena laut sudah dikapling kan. Nah jadi bagaimana menularkan rasa? Tentu yang pertama adalah dengan cara mengajarkan melalui lisan. Ya kan, ketika kita ingin anak-anak kita memahami sesuatu, maka tidak mungkin di skip yang namanya ngasih tahu dengan cara lisan gitu, dengan cara ngobrol ya kan, memberikan mereka informasi yang itu nanti akan menjadi maklumat sabiqoh. Nah tentu saja bagaimana cara memberikannya sesuai umurnya, sesuai seperti yang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengelompokkan 3 kelompok bagaimana kita mendidik dan mengasuh anak-anak. Ada fase mereka sebagai raja ya, di mana semua kebutuhan kita beri secara proporsional gitu ya. Kita penuhi apa yang mereka inginkan, baik itu fisik maupun emosionalnya. Dan yang kedua adalah fase prabalik ya kan, 8 sampai 13 atau 14 tahun. Ini fase prabalik, di mana obrolannya pasti tidak seperti anak-anak balita tadi gitu. Sudah ada konsekuensi dari perbuatan gitu ya, sudah ada kemudian reward dan punishment yang sudah mulai bisa diberlakukan gitu. Yang keempat adalah ketika mereka sudah balik, maka mereka sudah terbebani dengan hukum syara gitu. Maka konsekuensi dari perbuatan adalah pahala dan dosa. Nah yang pertama tentu ngobrol ya, diobrolkan. Yang kedua tentu saja bagaimana menularkan rasa itu adalah dengan cara keteladanan. Nah ini nggak boleh di skip ya, karena anak sekarang begitu kritisnya gitu. Jangan sampai kita dibilang omon-omon doang gitu ya. Omon-omon doang, omdo doang, jangan sampai gitu ya. Maka keteladanan itu perlu. Bagaimana cara ibunya mensyukuri makanan ya, bagaimana cara ibu mengapresiasi sebuah makanan. Kadang kita nggak sadar loh Mi, ketika kita mencela makanan itu ada anak-anak di sekitar kita. Ya benar-benar. Benar nggak sih? Ini kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh. Hati-hati ibu-ibu ya, karena anak-anak kita mendengar dan mereka menyimpan memori itu gitu. Jadi keteladanan itu penting. Nah
Dari dua hal tadi tentu akan ada pertanyaan, emang segampang itu ngomong dan ngasih keteladanan? Gimana kalau anak-anak itu nggak nurut? Ya. Gimana kalau anak-anak itu ngeyel? Nah, disinilah perlu skill dalam menyampaikan secara lisan dan dalam memberikan keteladanan. Nah, Apa skillnya? Skill komunikasi tentu saja. Nah, di dalam komunitas Ibu Hebat kita selalu belajar ya Mi ya, untuk senantiasa berkomunikasi cinta. Komunikasi yang mendahulukan cinta. Selalu ya Bia. Selalu ya, baik ya. dengan anak-anak maupun dengan para ibu yang ada di Meskipun komunitas. yang udah paham ya. Iya, bahkan Tapi dengan para prakteknya terus. betul, dengan para ibu yang ada di komunitas. Sesama ibu gitu, kita selalu melakukan komunikasi cinta. Maksudnya adalah agar orang yang kita ajak bicara itu merasa kita cintai, tidak merasa yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi tadi Umi dengan lisan tentu dan dengan keteladanan. Caranya adalah sampaikanlah itu semua dalam konteks komunikasi cinta. Sehingga mereka melakukan sesuatu itu atas dasar cinta. Bahkan ketika dia merasa kita cintai, dia akan melakukan tanpa diminta sebenarnya. Gitu. Oh, karena mama sayang nih ngasih tahu aku. Jangan mencela makanan ya, solihah. Oh, mama ngomong begitu karena mama sayang, misalnya begitu ya. Nggak ngomong begini, apaan sih mah orang nggak enak gitu ya. Orang emang nggak enak kok gitu misalnya. Nah, jadi ibu-ibu, itulah urgensi seorang ibu itu harus terus mengupgrade dirinya gitu, karena zaman terus berubah. Kalau kita tidak kemudian mengupgrade diri kita dengan skill komunikasi, kemudian dengan skill bagaimana mengapresiasi anak, itu kan agak sulit ya, karena di luar sana ada banyak kelompok dan orang yang bersiap memberikan apresiasi kepada anak kita, entah maksudnya apa. Gitu ya. Betul. Sehingga anak kita justru merasa lebih diapresiasi di luar rumah daripada di rumahnya sendiri gitu. Oke. Gitu Mi kira-kira. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tadi itu penutup ya Bu Fia, penutup pertanyaan hari ini gitu kan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Vivi tadi dapat berdampak juga pada ibu-ibu yang menonton. Betul. Gitu kan ya. Dan juga bisa dilaksanakan gitu ya. Bapak untuk meneladani anak gitu kan ya, untuk Bapak bisa berbicara pada anak gitu ya, betul. dengan skill-skill yang memang sudah ada gitu ya. Dan kita juga berharap bisa terus gitu kan ya, ibu-ibu yang sedang menonton ini mengupgrade terus skill menjadi orang tua yang memang orang tua yang orang tua yang memang diharapkan menjadi pembentuk generasi gitu ya. Betul. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi berkah jariah untuk Bu Vivi gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua, semata-mata itu memang berasal dari kami berdua, dan apabila ada kebenaran di baliknya, maka itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Akhirul kalam, kita akhiri dengan istighfar dan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.